Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam Patthakama Sutta, Sang Buddha pernah bersabda, ada 4 hal yang menjadi harapan umat perumah tangga di dunia ini. 4 hal yang didambakan oleh umat perumah tangga di dunia ini. Apakah keempat hal itu? Yang pertama adalah kekayaan. Yang kedua adalah reputasi yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu usia panjang. Dan yang keempat, ketika meninggal dengan damai dan bahagia, masuk surga. Keempat hal ini merupakan hal yang didambakan, yang diharapkan oleh setiap orang di dunia ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk memperoleh keempat hal ini. Lantas bagaimana cara untuk dapat memperoleh 4 hal yang didambakan, yang diharapkan oleh setiap orang di dunia ini, yaitu kekayaan, reputasi yang baik dalam kehidupan masyarakat, usia panjang, dan ketika meninggal masuk surga. Di dalam Dhamma Sang Buddha memberikan 4 cara untuk memperoleh 4 hal yang diharapkan dan didambakan oleh setiap orang di dunia ini. 4 cara itu, yang pertama adalah bagaimana kita mampu untuk menyempurnakan keyakinan. Yang kedua adalah bagaimana kita dapat menyempurnakan kemoralan atau sila. Yang ketiga adalah bagaimana kita mampu untuk menyempurnakan kemurahan hati atau kedermawanan. Dan yang keempat adalah bagaimana kita mampu menyempurnakan kebijaksanaan di dalam kehidupan ini. Dengan keempat hal ini kita akan dapat memperoleh 4 hal yang didambakan, yang diharapkan oleh setiap orang di dunia ini. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh saudagar kaya Anathapindika. Beliau setelah mengenal ajaran Buddha, menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Beliau benar-benar menjalankan ajarannya dengan sebaik mungkin, di mana beliau mampu memperkokoh atau menyempurnakan keyakinan. Beliau setia kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Yang kedua adalah bagaimana beliau dapat menyempurnakan sila atau kemoralan dalam wujud setiap tindakan, ucapan, dan pikiran yang dimunculkan ataupun yang dilakukan tidak pernah menjadi sebab makhluk lain menderita. Artinya, dia benar-benar mampu untuk menyempurnakan kemoralan. Yang ketiga adalah bagaimana beliau mampu menyempurnakan sikap kemurahan hati atau kedermawanan. Maka beliau dijuluki dengan nama Anathapindika, yang artinya penyokong fakir miskin. Beliau adalah saudagar kaya yang begitu sangat dermawan, yang begitu sangat murah hati. Beliau adalah penyokong kehidupan Sangha, yaitu Sang Buddha dan para siswanya. Dan beliau juga penyokong fakir miskin. Beliau sangat gemar sekali berdana, sehingga sempurnalah kemurahan hatinya. Selanjutnya adalah yang keempat, kebijaksanaan. Beliau juga sangat memahami bahwa kehidupan ini tidak pasti, tetapi kematian itu pasti. Kehidupan ini selalu mengalami proses perubahan, sehingga beliau mampu memanfaatkan kehidupannya dan memandang kehidupan ini dengan sebagaimana adanya. Dan beliau dapat memanfaatkan kehidupan serta apa yang dimiliki untuk melakukan banyak kebajikan. Dengan demikian, dengan 4 cara yang telah sempurna dilakukan, beliau memperoleh 4 hal yang menjadi harapan, menjadi dambaan setiap orang di dunia ini. Yaitu beliau menjadi orang yang sangat kaya, kaya secara materi dan juga kaya secara batin. Yang kedua,
Beliau memiliki reputasi yang baik menjadi seorang yang dijuluki Anatapindika atau penyokong fakir miskin. Beliau juga memperoleh usia panjang, dan yang terakhir, beliau meninggal dengan damai dan bahagia, meninggal masuk surga. Semoga kita juga mampu meneladani kehidupan Anatapindika di dalam kehidupan ini, sehingga kita juga dapat memperoleh 4 hal yang didambakan, yang diharapkan oleh setiap orang di dunia ini. Terima kasih, selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua.